A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita sampai pada hikmah yang ke-165 dan insya Allah nanti juga sampai 166. Jilid 2 halaman 31 dan 32 insya Allah. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an qayyada, Allah membatasi at-ta'ati ketaatan bi'ayanil auqat dengan ketentuan waktu, kaila yamna'uka agar tidak mencegahmu anha dari ketaatan, wujudut taswifi, adanya atau wujudnya kelonggaran. Wa wassa'a, dan Allah meluaskan alaika untukmu waktu kaila tabqa, agar engkau tidak tetap laka untukmu khisyatul ikhtiyari, peluang berikhtiar. Allah membatasi ketaatan dengan ketentuan waktu agar engkau tidak tercegah dari ketaatan karena adanya menangguhkan. Dan Allah meluaskan untukmu waktu agar engkau tetap bisa berikhtiar atau memilih. Ikhtiar di sini memilih. Penjelasannya singkat dari Syekh Ibnu Abbad. An'amallah, Allah memberikan kenikmatan alaika kepadamu, fima berupa barang, berupa perkara, amaro yang Allah perintah ka untukmu bihi dengan perkara tersebut, minat taat, dari berbagai macam ketaatan, al muaqqatati, yang dibatasi bil auqati, dengan waktu-waktu, bini mataini azimataini, dengan dua nikmat yang besar keduanya. Jadi Allah memberikan kenikmatan kepadamu dengan adanya ketaatan yang dibatasi dengan waktu. Nah, kenikmatan itu berupa dua-duanya besar. Yang pertama, ikhdahuma taqyiduha, Allah membatasi ketaatan laka untukmu bi'ayanil auqati, dengan berbagai macam ketentuan waktu, litawaqqu'iha fiha, agar engkau bisa mengerjakan ketaatan di dalam waktu tersebut. Jadi Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, seandainya manusia itu tidak diberi waktu, adanya kewajiban untuk mengerjakan ketaatan, kemungkinan besar manusia ini nggih boten ngerjakan ibadah. Contoh, sholat zuhur, seandainya tidak dibatasi waktunya sholat zuhur, nggih mungkin boten sholat zuhur. Jadi rata-rata manusia muslim yang mencoba untuk taat kepada Allah itu kan seringkali memilih waktu untuk sholat. Nah, ada orang-orang yang kalau tidak dibatasi waktu itu dia tidak ngerjakan. Buktinya adalah
kalau ngerjakan itu pasti di limit-limit terakhir. Pokoknya sholat zuhur, niku limit terakhir baru sholat. Nah itu seandainya kalau tidak ada ketentuan waktu, bahwasanya waktu zuhur itu habis, kemungkinan besar itu nggak sholat. Nah Allah membatasi waktu seperti itu agar manusia itu mengerjakannya. Kalau menurut saya Ibnu Athaillah dan saya Ibnu Abbad di sini, dengan penjelasan ini ya manusia itu akan cenderung untuk memilih yang enak-enak terus gitu kan. Pokoknya yang enak dipilih sehingga kemudian sholat itu kan memperberat sehingga bertentangan dengan keinginannya. Ya kemungkinan besar tidak akan dikerjakan. Nah, Allah memberikan ibadah dengan ketentuan-ketentuan waktu itu mempunyai manfaat atau nikmat dua. Yang kedua-duanya adalah besar. Yang pertama, pembatasan waktu itu adalah agar engkau akhirnya mengerjakan. Intinya seperti itu. Kalau sudah bisa mengerjakan, fatafuza bisawabiha, dan engkau akan memperoleh dari pahala ketaatan itu. Walau lam yaf'al hada nasuwifat biha. Dan kalaulah engkau tidak mengerjakan ketaatan-ketaatan itu, maka kamu akan walau lam yaf'al, kalau Allah tidak memperbuat hada dengan berbagai macam ketaatan yang ada batasan-batasan waktunya. Contoh, sholat itu kan ada batasan waktunya. Puasa Ramadan enten batasan waktunya. Kalau itu Allah tidak memperlakukan begitu, lasuwifat, maka engkau akan menangguhkan biha dengan ketaatan itu. Walam ta'mal biha, dan akhirnya tidak mengerjakan ketaatan itu. Hatta tafuta, sehingga engkau kehabisan, sehingga hatta tafuta, sehingga ketaatan itu habis, fayafutuka, dan engkau kehilangan sawabuha, pahala ketaatan itu. Wa ni'matus saniyah, sekali lagi yang pertama adalah Allah memberikan batasan-batasan waktu beribadah itu adalah agar manusia itu melakukannya. Karena kalau tidak begitu, maka tidak akan melakukan. Lawang sudah ada batasan aja masih banyak yang nggak melakukan kok. Wan ni'matus saniyah, sedangkan kenikmatan yang kedua, tausi'u auqatiha alaika, memperluas waktu untukmu. Allah memperluas waktu untukmu, liyabqa laka nasibum minal ikhtiyar, sehingga tetap ada untukmu bagian memilih. Hatta ta'ti bitta'at, sehingga engkau mendatangi atau mengerjakan ketaatan fi hali sukunin, di dalam keadaan atau kondisi yang tenang, wa tahmalin, ataupun tidak di waktu slow, anggur, min ghairi harajin, tanpa kesulitan, wala bikin, dan tanpa kesempitan. Walillahil hamdu ala nikmati, dan hanya kepada Allah lah segala puji atas segala nikmatnya. Jadi nikmat yang kedua itu adalah agar kita itu bisa memilih waktu beribadah yang tenang, yang sempat. Salah satu contohnya ya sholat lagi, ya sholat zuhur. Kalau memang kita itu betul-betul tidak bisa menjalankan sholat zuhur di waktu awal, ya kita bisa memilih yang waktu tengah ataupun akhir. Tengah atau akhir gimana baginya? Total aja dari zuhur sampai asar dibagi 3.
Yang pertama awal, yang kedua tengah, yang ketiga akhir. Nah, kita bisa memilih gitu loh. Memilih karena ini betul-betul tidak bisa ditinggalkan apa yang kita lakukan, kita memilih di tengah atau di akhir. Dan itu adalah kenikmatan. Terkait dengan hal ini, sampai pada hikmah yang ke-166. Ini masih berhubungan. Qala Asy Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Alima qillatanuhu bil ibad ila muamalatihi. Allah Maha mengetahui qillatanuhu bil ibad, sedikitnya semangat atau semangat gumregahnya para hamba ila muamalatihi, untuk berhubungan dengan Allah. Karena kalah dengan nafsu, kalah dengan godaan setan, maka manusia itu tidak semangat untuk berhubungan dengan Allah. Nah, oleh karena itu, karena Allah tahu bahwa manusia itu kalau tidak dididik, maka akan sulit menjadi taat. Fa'aujaba alaihim, maka Allah mewajibkan bagi mereka para hamba wujuda ta'atihi, adanya ketaatan kepada Allah. Fasaqahum, maka Allah menggiring para hamba ilaiha, kepada ketaatan, bisalasilil ijab, dengan rantai kewajiban. Manusia itu agar taat dirantai dengan rantai kewajiban, diikat dengan rantai kewajiban. Wajib loh, wajib itu rantai. Ajaba rabbuka min qaumin. Ajaba rabbuka, Allah heran. Heran itu dalam tanda kurung lucu. Allah itu melihat kelucuan min qaumin, dari kaum, yusakuna, yang digiring ilal jannah, ke surga, bis salasili, dengan dirantai, dengan rantai. Kan aneh, orang digiring ke surga kok dengan rantai. Harusnya orang itu kalau digiring ke penjara kan dirantai, diborgol. Nah, ini kepada kenikmatan kok diborgol. Nyatanya seperti itu. Kita itu kalau tidak dipaksa oleh Allah atau dibebani oleh Allah dengan kewajiban-kewajiban itu, kewajiban itu adalah ibarat rantai, pasti tidak mengerjakannya. Maka Allah kagum, kae lho diajak nang surga kok dadak dirantai barang. Gitu. Nah, itu kan sama dengan tadi itu. Manusia diberi waktu-waktu itu agar manusia itu mau mengerti akan kewajiban-kewajibannya. Dirantai dengan waktu juga itu. Saya Ibnu Abbad menjelaskan begini. Lamma alimallahu ta'ala, tatkala Allah Maha mengetahui qillatanuhudil ibad, sedikitnya semangatnya atau gumregahnya para hamba ila muamalatihi, untuk berhubungan dengan Allah, al wajibati, yang wajib, lahu al wajibati, dalam menjalankan kewajiban, lahu, kepada Allah, alaihim, yang dilakukan oleh para hamba. Saat Allah Maha mengetahui dengan hamba-hambanya yang sedikit semangatnya untuk mengerjakan kewajiban kepada Allah, min iqamatil ubudiyah, yang dimaksud menjalankan kewajiban kepada Allah itu adalah mendirikan kehambaan, limusyahadatir rububiyati, untuk menyaksikan atau bersaksi atas ketuhanan Allah, fi hali tawaiyati, tatkala mereka
tatkala dalam kondisi taat minhum dari para hamba. Fi dzalika qurratu a'yunihim. Karena di dalam iqamatil ubudiyati limusyahadatir rububiyati itu ada qurratu a'yunihim, ketenangan atau kebahagiaan bagi para hamba. Jadi hamba itu disediakan kondisi tenang, tempat tenang, tetapi tidak mau atau tidak semangat. Nah, oleh karena itu Allah menjadikan kewajiban-kewajiban agar mereka itu mau untuk masuk ke zona ketenangan itu. Kalau orang tidak sholat, kita yang muslim lah. Kalau orang nggak sholat, itu pasti akan kemerungsung. Kok tidak sholat? Kita mendengar azan, terus mau sholat, nanti aja. Itu kan sebetulnya membuat kita kemerungsung. Oke, jam 12 waktu zuhur, kita sholatnya jam 1. Antara jam 12 sampai jam 1 itu biasanya kemerungsung kalau belum sholat. Jadi kita itu menggelisahkan diri kita selama 1 jam. Kalau sholatnya jam 2, kita menggelisahkan diri kita 2 jam. Lah, nek sholat urung sholat isya, tidur dulu, itu mungkin berjam-jam itu, mulai jam 7 waktu sholat isya sampai jam 12, jam 1 belum sholat, itu mungkin gelisah terus, itu tidur enggak nyaman, enggak tenang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua sebetulnya adalah untuk ketenangan kita, kebahagiaan kita. Wa ghayata na'imihim, dan adapun ke puncak dari kenikmatan para hamba, aujaba alaihim, adalah Allah mewajibkan kepada mereka wujuda ta'atihi, dengan adanya ketaatan kepadanya. Ala hali karahiyati minhum, di saat mereka tidak menyenangi ketaatan itu. Li ajli ma khawwafahum, karena adanya nadhiro, adanya peringatan khawwafahum bihi, yang Allah menakuti mereka dengan kabar takut itu. Illam yaf'alu, apabila mereka tidak mengerjakan. Nah, ini Allah memberikan kabar takut melalui Al-Quran itu adalah diantaranya adalah agar manusia mau mengerjakan kewajiban itu. Fasaqahum bisalasili takhwifihi, maka Allah menggiring para hamba itu dengan rantai ketakutan kepadanya, wa takhdirihi, dan membuat khawatir kepada Allah. Jadi manusia itu digiring dengan rasa takut, dengan rasa khawatir. Wastad rojahum, dan sedikit demi sedikit mereka itu bidzalika, sebab dengan digiring dengan rasa takut dan kekhawatiran itu, ilama, kepada keadaan, fihi, yang di dalam keadaan tersebut, na'imuhum, kenikmatan untuk mereka. Mimma, kenikmatan itu berupa la ilma lahum bihi, yang tidak ada pengetahuan bagi para hamba terhadap kenikmatan itu. Itu surga itu kan kenikmatan yang la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala yahturu, dan tidak ada mata yang melihat, tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada hati yang pernah terbersit kenikmatan di surga itu.
Sesungguhnya kita itu ingin, bahasanya yang lain gitu, ingin dipistakan oleh Allah di surga nanti. Cuma kalau ke dalam pesta kan nggih boten patut to nek macak koyok pengemis mlebu tempat pesta. Macak koyok pengemis pripun? Klambine ana oline umpamane gitu. Ana bercak darahe. Napa niku? Dosa. Patutnya orang kalau masuk surga niku resik ngoten lho. Maka kalau kita ada orang meninggal kemudian mau dipestakan oleh Allah, ya dipersiki dulu di neraka. Ben resik, ben patut, ben pantes. Nah, itu wong mau dipestakan dengan pesta yang dengan kenikmatan yang luar biasa, kok dadak dipeksa kan gitu. Kalian itu dipaksa. Contoh lagi, ini dalam kehidupan kita yang lain yang tidak terkait dengan ibadah secara langsung seperti sholat, puasa. Umpamanya kita diperintah oleh Allah jujur. Itu kan kadang-kadang jujur itu kan nggak enak tuh. Tapi sebetulnya yang paling enak itu ya jujur itu. Contoh yang lain, kita itu kan nggak boleh ya, kalau dalam masalah harta boros. Tapi boros itu kadang enak pak. Nah gitu, tuku mie, mumpung di duit. Mie ini apa? Mie sing larang. Mie sing larang apa Mas Arif? Sing biasane tuku 4.000 5.000 saiki 40.000 mie sak. Iku sik murah Mas, sing luwih larang maneh ono. Wah, lagi duwe duit kopi sing biasane kapal api pira 6.000 iso dienggo pira? 7 gelas. Wah, saiki tuku 70.000 mung sak gelas. Pisan-pisan ya ora apa-apa sih ben ngerti. Tapi itu adalah bagian-bagian dari bahwasanya perintah Allah itu pasti mengandung manfaat untuk manusia itu sendiri. Bahkan kalau ingin digedhek pisan, perintah Gusti Allah itu adalah untuk rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin. Kabeh wong jujur, kabeh wong pemimpine adil, lalu kemudian sing miskin sabar, sing sugih bantu sing miskin. Kayak gitu tenang dunyane gitu. Nah, itu kan enak, tenang. Jadi tidak ada satupun perintah Allah Subhanahu wa taala itu yang menzalimi manusia. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya adalah untuk memberikan manfaat dan memberikan kenikmatan kepada manusia. Mong memang menungso itu kadang-kadang berlaku seperti koyo anak cilik terus. Nek cah cilik kae pingine cah cilik. Sedino nek isuk iku kan dolanan mulai isuk sampai sore. Mboten bali. Kowe dolan karo kancane nanti. Nek perlu kan senenge gak sekolah. Wong sekolahe pingine dolanan kok apa ketemu kanca-kanca dari dolanan. Pingine cah cilik. Artinya kalau ada orang yang inginnya menuruti karepe nafsune terus itu berarti kaya cah cilik. Dan di sini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Abbas. Wa fa'ala bihim ma yaf'alu bis-sabiyyi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu berbuat kepada para hamba yang dadak di weden-wedeni gitu. Ma yaf'alu bis-sabiyyi dengan sesuatu Allah berbuat atau memperlakukan para hamba dengan sesuatu sebagaimana berlaku yang dilakukan terhadap anak kecil. Ala tarohu
apakah engkau tidak mengerti tentang anak kecil? Kaifa yu'adzibu, bagaimana mereka dididik. Wayat ribu dan dipukul alas tirsalihi, atas keliaran anak kecil itu, ala muqtada tabi'ihi, karena anak kecil itu menuruti watak kekecilannya, wajibillatihi, dan kesenangan mereka. Jadi anak kecil ini liar, kalau dibiarkan gak dididik, liar wis dolanan. Pokoknya sah-sah. Wayal jamu umuron, maka Allah mewajibkan kepada mereka sakotan alaihi, yang berat bagi sobiyi, bagi anak kecil. Wayaf alu, tetapi walaupun berat, fayaf alu, mereka akhirnya melakukan terhadap ketaatan atau sakoh, bahwa karihun, dan sobiyi anak kecil itu dalam keadaan tidak suka lidzalika, kepada sakoh, kepada perkara yang berat. Niku anak-anak ngoten niku. Tapi kalau sampun diajari, dipaksa dalam tanda kutip, dididik gitu, maka satu saat anak-anak itu kemudian bisa beribadah dengan Allah dengan baik. Niku memang pengaruh, Pak. Jadi yang punya anak nanti nom kabeh jomblo kabeh. Pak Gus yang udah punya putu. Nah, itu memang namanya pendidikan itu ada unsur dalam tanda kutipnya, ada seperti memaksa. Ya, memaksa walaupun paksaannya itu dengan iming-iming gitu. Memang pendidikan modern itu katanya anak itu tidak boleh dipaksa. Iya. Iya. Gak bisa ora gak dipaksa. Diberi kesadaran kan. Enggak mungkin. Sing wis ngajar suwi muni enggak mungkin. Enggak bisa memang. Pingin ya watuk wae pingin tetep maem sing serik-serik. Serik ngertos nggih? Sama nggak bahasa Jawa kula kali jenengan? Yang itu tetep pingin begitu. Pilek aja tetep pingin mau es krim. Wis ngantuk aja pingin bersepedaan. Ya cilik begitu. Nah, memang harus pendidiknya harus memaksa. Dan Allah sering melakukan itu pada kita. Gablek tenan yo. Gablek tenan. Biyen wis tahu kejeblong masalah investasi kok. Arep investasi mana? Sing gak jelas. Kejeblong mana? Ini ceritaku, hanya cerita sampean. Kan harus hati-hati, harusnya. Contoh yang lain, masalah kayak gitu itu tidak hanya masalah yang disebut ibadah. Jenengan ya kita semua loh. Untuk kita semua ya barangkali sing dawablek ngerokok, gak madeg-madeg. Iku ya ono konsekuensine, iku harus tahu. Wah, pas bar ngerokok, itu sebetulnya pendidikan itu. Ayo DKI kayak ngerti loh, loro loh. Sebetulnya begitu. Wong gak tahu olahraga, kerjaane lungguh wae gitu. Iku ada konsekuensinya sendiri kayak gitu nih. Itu hukum alam. Hukum alam itu sunatullah ngoten lho. Jadi jangan abai. Jangan hanya sekedar nek gak salat kok ana hukumane, nek gak ngene ana. Wah, masalah kayak olahraga niku ngeten hukumane ngoten lho. Dan kita berkali-kali dikasih tahu. Oleh karenanya itu dalam keseluruhan hidup itu sebetulnya ada faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, dan seterusnya. Dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya yang dikenal dengan ibadah itu. Karena pada hakikatnya kita itu di seluruh kehidupan kita memang harusnya beribadah. Semua ada efek. Ini sing kadang-kadang masih belum membudaya.
pikiran-pikiran seperti ini belum membudaya sehingga kadang-kadang wis ngono wae. Ya tetep nek wis ngono wae ya engko diterima gitu loh. Ya walaupun Allah itu sangat senang pada orang-orang yang mencoba untuk mengubah atau dalam pengertian kalau bahasa yang kita dalam bahasa agama bahasa agamanya tobat, istighfar kan ngoten. Itu senang sekali. Dan pada saat seperti itu karena seperti seorang tua kepada anaknya tadi, iku seneng wong tua nek wis anake wae mulai sadar iki. Wis seneng. Walaupun pernah salah akan diampuni dan napa? Diampuni itu ya diberi hadiah. Oh wis berubah menjadi mencoba lebih baik, mencoba taat kepadaku. Nah, ini ku peparingnya buahnya. Di antara peparingnya, wong nek wis taat, wa may yattaqillaha tutukane pripun? Yaj'al lahu makhraja, akan dikasih jalan keluar. Loh, luar biasa toh. Mau ngeyel ngono kan. Ngeyel kayak caci cilik kayak. Tapi kalau memang nanti orang itu berubah menjadi taat, akan dikasih hadiah-hadiah, karunia-karunia. Seperti itu. Dan tidak ada kata terlambat. Asiknya bahasa yang pas nih. Ngoten mboten. Asiknya sama Allah itu kita niku melanggar gitu. Nek tenan-tenan tobat mau balik niku diterima. Sesuk ngono maneh, sik diterima lho, Pak. Yang penting bukan napa menantang maupun menyalahkan ayat, menantang Allah gitu. Tapi kita salah karena kedhaifan kita. Ibaratnya kepleset lah, kepleset niku nggih kepeksa mboten sengaja. Insyaallah Allah menerima, Allah akan memberikan. Di antaranya masalah masalah nopo mau nih seluruh aspek kehidupan sebetulnya. Tidak ada yang kelewat. Hampir sama prinsipnya seperti ini juga. Contoh, kerja. Wong kerja kok sak penake dhewe, walah rezeki kan sing maringi Gusti Allah. Kerja sak enake dhewe. Iku salah ngoten lho. Iku mboten pas. Enggak begitu. Karena eh, hukumnya orang ya harus sungguh-sungguh bekerja. Ah ya wis, aduh gak umpamanya kalau di kerjaan wah gak moga-moga pangkat iki. Bonusnya ora metu nek ngene iki. Namanya begitu. Ya sudah sekarang sadar, ayo kita perbaiki lagi. Oh itu Gusti Allah seneng. Tidak hanya sekedar sing itu kalau bahasa halusnya ngeten. Iku nggih maksiat lho. Ngoten lho, Pak. Paham nggih? Abe terhadap hal-hal yang walaupun kelihatannya yang selama ini tidak dibayangkan orang bahwa itu maksiat. Ya seperti tadi itu umpamanya. Duwe gampang motor ya. Kok diganti-ganti oli ini. Jeblok ya, Pak. Heeh. Wis kentekan saat krono bocor wae umpamane begitu. Ya itu maksiat juga gitu. Halus-halus ini pun halus nih kemudian. Wah, ora bayangke kayak. Oh, hukumannya apa? Hukumannya maksiat itu. Ya motornya rusak. Cuma kalau yang ini fisik, kalau yang ibadah nanti yang rusak adalah jiwa, hati yang semakin kotor dan seterusnya. Pun pernah dengar masalah kayak gitu. Ya, selama ini kan nggak dipisahkan ya, tapi memang seluruh kehidupan itu begitu. Oke, nanti kalau berbeda pendapat bisa kita diskusikan lah intinya. Kita lanjut ini dulu. Wal ghoradu
dan tujuannya innama huwa husuluhu, sesungguhnya tujuannya adalah innama huwa husuluhu, agar mereka mendapatkan, mereka anak itu, ini masih sobiyi tadi ini, wal ghordu innama huwa husuluhu ala manafi'ihi, adanya kemanfaatan bagi sobi, bagi anak kecil tadi, allati huwa jahilun biha, yang mana anak kecil itu bodoh atau tidak tahu terhadap kemanfaatan itu. Padahal kalau tahu mesti nguber-nguber. Ya sing gampang tahu itu nek duit iso dijol ki apa-apa, mesti diuber-uber kan ngoten. Manfaat. Ya. Padahal selain itu manfaat banyak sekali di selain uang itu. Termasuk ibadah, ketaatan kepada Allah tadi itu. Besar Pak manfaatnya. Fa'idza kabura wa aqala arafa dzalika ayyanan. Fa'idza kabura, dan tatkala mereka menjadi besar, anak sobi tadi. Tatkala sobi itu menjadi kabur, menjadi nek wis gede kabur-kaburan kok kayak bahasa Arab kabur. Fa'idza kabura, dan tatkala dia menjadi besar, wa aqala, dan mempunyai akal, arafa dzalika ayyanan, maka dia akan mengerti manfaat yang tadi dijelaskan itu ayyanan dengan jelas, dengan terang. Nah, yang susah kan kalau bocah terus bocah, tidak pernah menjadi dewasa. Nah, kedewasaan itu diantaranya hal-hal yang tadi itu. Waqad ajaba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannah bis salasil. Nah, sungguh Allah kagumnya itu heran. Min qaumin, dari kaum yusaquna, yang digiring ilal jannah, menuju surga, bisalasil, dengan dirantai. Wong arep dipenake kok nganggo dirantai barang. Kama fa'ala bi usarul kufar, sebagaimana yang diperbuat fu'ilah. Kama fu'ilah, sebagaimana diperbuat bi usarul kufar, dengan tawanan-tawanan orang kafir. Hina yuradu minhum, tatkala mereka dikehendaki minhum, dari kaum kufar itu dikehendaki ad-dukhula, untuk masuk fil Islam, ke dalam Islam. Fayuqaduna ilal jannah, maka mereka sebetulnya dikehendaki masuk Islam itu kan diperang, ditawan, dikehendaki masuk Islam, kayak dipaksa gitu loh masuk Islam itu. Fayuqaduna ilal jannah, maka mereka diantarkan kepada surga, bisalasili, dengan dirantai, fi riqabihim, di di leher mereka itu. Oh, masuk Islam ben selamat kok dadak dipaksa, ditawan, perang barang. Ya seperti tadi, ini adalah gambaran-gambaran yang lain. Wahada, dan ini tadi itu adalah makna hadisun, dari hadis yurwa, yang diriwayatkan an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakata, begini hadisnya. Hadis ini akhrajahul Bukhari di bab jihad, wa Abu Dawud di bab jihad, wa Ahmad bin Hambal sahih. Ajaballahu min aqwamin yuqaduna ilal jannati bisalasili. Allah heran dengan kaum yang diantarkan ke surga bisalasili, dengan dirantai. Ngarep dipenakke wae kok dadak dirantai. Dan sangat terkenal menurut saya bahwa dunia ini bagi orang mukmin, orang muslim, itu adalah bagaikan penjara.
penjara napa? Ya nggak bebas, mau makan babi nggak boleh, mau makan minuman keras nggak boleh, mau dolan sakkarepe dadak ono salate, arep pacaran sak-sake ora oleh. Nggih, gitu. Oke, untuk malam hari ini kita cukupkan, insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.